Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik, guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Menurut Burhan Nurgiantoro, organisasi kurikulum adalah struktur kurikulum berupa kerangka umum program pengajaran yang akan disampaikan kepada murid. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa organisasi kurikulum adalah struktur kurikulum berupa kerangka umum program pengajaran yang disusun dalam pola tertentu dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Selanjutnya, prosedur pengorganisasian kurikulum. Terdapat 7 prosedur dalam pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, prosedur pembelajaran. Di dalam penyusunan sebuah isi kurikulum didasarkan atas materi yang termuat di dalam buku pelajaran yang telah dipilih oleh lembaga tertentu. Yang kedua, prosedur survei pendapat. Mengadakan survei terhadap pendapat dari berbagai kalangan di masyarakat tertentu. Hal ini juga merupakan bentuk dari reorganisasi kurikulum, di mana hasil dari survei nantinya bisa dibentuk dalam organisasi kurikulum. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengadakan analisis terhadap kebaikan, kesalahan, kelemahan, kekeliruan atas pengalaman kurikuler. Yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Prosedur ini bisa disebut juga dengan metode tambal sulam, yakni dengan mempelajari metode dari sekolah lain, sehingga guru atau pihak sekolah bisa menetapkan atau menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sendiri agar sesuai dengan tujuan. Yang kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Melalui prosedur ini, langkah pertama yang harus dilakukan yakni diadakannya studi terhadap aktivitas-aktivitas dalam kehidupan untuk memperoleh kegiatan yang diperkirakan bermanfaat untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, prosedur fungsi sosial. Dalam prosedur ini berkaitan dengan prosedur analisis terhadap kegiatan di masyarakat. Yang terakhir, prosedur minat kebutuhan. Di dalam prosedur ini didasarkan atas minat atau keinginan dan kebutuhan siswa dan juga berkaitan dengan peran per individu dan sosial. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum ada 3. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subject-integrated kurikulum, kurikulum gabungan atau correlated kurikulum, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subject-centered kurikulum. Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad, agar mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi-generasi terdahulu. Kurikulum gabungan atau correlated kurikulum. Correlated kurikulum adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik setiap mata pelajaran tersebut. Kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Organisasi kurikulum yang menggunakan model integrated tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi, tetapi dalam integrated kurikulum, mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya keberatan bahan pelajaran diharapkan dapat terbentuk kepulauan pribadi setiap peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diajarkan di sekolah harus sesuai dengan situasi masalah dan kebutuhan kehidupan di luar sekolah.
Nasution dalam bukunya Asas-Asas Kurikulum mengungkapkan bahwa ketiga macam kurikulum di atas tidak dipandang bertentangan satu dengan yang lain, akan tetapi dapat saling melengkapi. Apa yang dikatakan mengenai separate subject juga berlaku bagi Broadfield, yakni panduan antara beberapa mata pelajaran seperti IPS, IPA, bahasa, matematika, dan kesenian. Lebih lanjut menurutnya, ketiga macam kurikulum dapat berjalan berdampingan dan bantu-membantu. Selanjutnya, kurikulum keilmuan selain bersifat saling terkait dalam wilayah internal ilmu-ilmu keislaman, juga dikembangkan melalui keterpaduan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Integrasi dan interkoneksi dalam ilmu-ilmu umum tersebut terjadi baik pada ilmu humaniora atau humanities, ilmu-ilmu sosial atau social science, maupun ilmu-ilmu kealaman atau natural science. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa baik antara subject-centered curriculum, correlated curriculum, dan integrated curriculum sejatinya dapat saling melengkapi dan berjalan berdampingan bantu-membantu.